Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dan meneguhkan dan menghibur kita pada Minggu Seksagesima 60 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, maka aku berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita dibimbing melalui topik kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara, berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada dengan jalan yang lurus, dan ada juga dengan cara-cara yang tidak sehat atau dengan kejahatan. Keinginan manusia untuk hidup bahagia itu tidak salah, atau mungkin ada juga yang tidak mau memperoleh hidup bahagia. Manusia yang normal pasti mendambakan kebahagiaan, dan itu sangat wajar. Dan saya percaya kita yang hadir di sini pasti merindukan, mendambakan yang namanya hidup yang berbahagia. Yang menjadi pertanyaan kita, apa ukuran kebahagiaan itu? Dan bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu? Lalu seperti apa kebahagiaan itu? Melalui firman Tuhan, ukuran kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak pada berapa banyak harta atau kekayaanmu, atau karena jabatan, atau karena pendidikan. Bukan itu. Biarpun itu juga adalah penting dalam hidup ini, tetapi bukan itu yang menjadi ukuran kebahagiaan yang sejati itu. Melalui pengalaman iman pemazmur ini, dia melihat langsung, dia mendengar langsung, dan dia juga ikut merasakan betapa berbahagianya orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan,
yang menjadi pelaku firman Tuhan, yang mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, dan terus setia mengikuti aturan Tuhan. Pemazmur melihat pada kesetiaan kepada Tuhan. Kebahagiaan sejati itulah, biarpun harta itu penting, biarpun jabatan itu penting, biarpun itu mungkin pendidikan yang lebih tinggi itu penting, tetapi bukan itu menjadi ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati adalah yang mau menerima firman Tuhan dan mempergumulkannya dan mau melaksanakan dalam hidupnya. Karena pemazmur juga melihat bagi orang yang mau melaksanakan, menjalankan hukum Taurat Tuhan dan mengikuti ketetapan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan, pasti dalam hidupnya terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Pada ayat 1 jelas pemazmur mengatakan hidupnya tidak bercelah. Kenapa? Karena orang yang hidupnya menerima firman Tuhan dan mempergumulkan dan menghayati firman Tuhan, maka dia pun tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan dia akan melakukan kehendak Allah Bapa, bukan semau gue. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan sudah pasti dia akan dituntun melalui firman Tuhan itu. Moralitasnya pasti baik. Dan dia pasti beretika dan bermartabat. Itulah yang pemazmur lihat bagi orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam firman Tuhan sudah pasti terlindungi dari perbuatan yang negatif. Pada ayat 3 pemazmur mengatakan tidak melakukan kejahatan. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Dia akan melakukan kebaikan. Masih ingat khotbah minggu yang lalu dari kitab atau surat Yakobus? Bukan pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar yang enak didengar saja. Tidak. Orang percaya mendengar firman Tuhan dan merenungkan dalam hidupnya dan dia mengaktualkan dan melakukan itu dalam kehidupannya. Dan pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan pemazmur juga menyaksikan bahwa orang yang hidup di dalam firman Tuhan dan menjalankan Taurat Tuhan dan ikut dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, di ayat 6 dikatakan tidak mendapat malu. Kenapa? Kita ingat ketika manusia jatuh dalam dosa yang pertama dalam Kejadian 3, akibat melanggar perintah Tuhan, akibat tidak ikut di dalam ketetapan Tuhan, akibat tidak menghayati firman Tuhan,
Apa yang terjadi kepada manusia yang pertama? Dia melanggar ketetapan Tuhan, maka dia jatuh dalam dosa dan akhirnya dia mengalami ketakutan dan malu dan juga telanjang. Tapi orang yang hidupnya di dalam firman Tuhan pasti tidak dipermalukan, karena Roh Tuhan bekerja pada orang-orang percaya. Dan pemazmur juga menyaksikan dan mengimankan dan melihat orang yang hidup di dalam hukum Tuhan, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, orang yang hidup mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Pada ayat 8 dikatakan tidak ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan melalui firman-Nya akan tetap menyertai perjalanan hidupnya. Ingat peristiwa Raja Saul ketika dia tidak lagi mengikuti aturan dan ketetapan Tuhan. Roh Tuhan meninggalkan dia. Apa yang terjadi kepada orang seperti itu? Iri, dengki, dan dendam yang ada di dalam hatinya. Yang pasti Raja Saul pada saat itu tidak tentram hatinya. Itulah yang dilihat pemazmur. Ternyata orang yang tidak ikut di dalam aturan Tuhan, di dalam ketetapan Tuhan, atau tidak di dalam firman Tuhan, hatinya, hidupnya mengalami ketakutan, kegelisahan, dan mungkin dia juga tidak tahu melakukan apa yang baik. Apalagi dia punya harapan, dia punya mimpi, dia punya masa depan. Dan saya yakin kita semua yang hadir di sini, kita juga punya mimpi, harapan, dan cita-cita di dalam hidup ini. Untuk memperoleh itu bagaimana? Ternyata kita melihat sebagaimana pemazmur menyaksikan, dikatakan berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau kita perhatikan di awal kitab Mazmur ini, pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disaksikan pemazmur ini, bahwa orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan, orang yang hidup menurut perintah Tuhan, yang ikut di dalam ketetapan dan aturan Tuhan, pasti hidupnya berbahagia. Karena firman Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Karena firman Tuhanlah yang membimbing dia supaya hidupnya seturut kehendak Tuhan. Dan yang lebih menarik lagi, sebagaimana yang disaksikan pemazmur ini, dan kita bisa lihat melalui firman Tuhan ini, bagi orang yang ikut di dalam ketetapan Tuhan, aturan Tuhan,
pasti dia hidupnya fresh atau segar dan berbuah. Sebagaimana kita baca dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Semua kita yang hadir di sini pasti punya harapan, punya cita-cita, punya yang namanya mimpi dalam hidup ini. Gak mungkinlah kalau ada yang di sini, saya kayaknya tidak punya cita-cita Pak Pendeta. Gak mungkinlah, bagaimana dia bisa hidup itu, kan begitu. Tapi orang yang hidupnya ikut di dalam aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, dia tidak pesimis dalam hidupnya karena dia tahu hidupnya adalah anugerah dari Tuhan. Dan dia percaya hanya mengikuti ketetapan Tuhanlah, maka apapun dia akan berhasil. Kalau kita baca dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9, di situ jelas Allah perintahkan dan sampaikan kepada umat Tuhan supaya berhasil, supaya mereka betul-betul apa yang menjadi harapan mereka dan masa depan mereka, mereka tidak boleh oleng ke kiri atau oleng ke kanan, tetapi mereka harus di dalam ketetapan Tuhan supaya berhasil dan menghayati firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan siang dan malam. Artinya bukan persoalan waktu siang dan malamnya, berarti hidupnya terus menghayati firman Tuhan. Kalau ada yang mengatakan, aduh Pak Pendeta, saya sudah banyak melakukan kesalahan, dosa. Orang yang menyadari kesalahannya, ketika dia mau datang kepada Tuhan, di situ malaikat Tuhan akan bernyanyi dan bersorak-sorai. Tapi kalau kita tidak datang kepadanya, maka iblis akan tertawa dan mengucap bahagia, tambah lagi pasukanku. Itu alangkah indahnya dan luar biasa ketika malaikat Tuhan menyambut kita. Kalau kita menyadari atas kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan, bukan persoalan besar atau kecilnya. Allah yang kita sembah melalui Tuhan Yesus Kristus bukan Allah yang pemarah. Bukan. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Lihatlah bagaimana perilaku umat Tuhan sebelum memasuki tanah perjanjian. Perilaku mereka yang sering menentang Tuhan. Tapi Tuhan tidak marah. Karena apa? Karena Tuhan lebih besar kasihnya pada murkanya. Kalau begitu bagaimana supaya saya memperoleh kebahagiaan sejati dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita saya itu tercapai? Kembalilah pada firman Tuhan yang menuntun kita. Sebagaimana dikatakan pemazmur ini pada pasal yang pertama 1 sampai 3, dan begitu juga perikop ini kepada kita yang digambarkan pohon yang baik yang jauh dari sumber air, dia pasti akan layu juga. Iya, biarpun dia baik. Tapi kalau jauh dari sumber air, dia akan layu. Tapi pohon yang mau ditanam di tepi sungai, dia akan menghasilkan buah. Biarpun menghadapi musim kemarau, karena di segala musim dia akan berbuah. Itulah gambaran kepada orang yang mencintai firman Tuhan dan mencari Tuhan dalam kehidupannya dan menghayati dan mempergumulkan. Orang yang tinggal dalam firman Tuhan pasti dia seperti pohon di tepi sungai aliran air. Karena pohon di tepi aliran air sungai akan tetap tumbuh segar sekalipun kemarau, dia akan tetap
hijau, segar, dan berbuah pada musimnya. Kuncinya adalah sumber air. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 7 ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Siapa yang percaya kepada Yesus, dari dianya juga akan mengalir aliran air hidup. Bukan hanya menerima firman Tuhan saja dia, tetapi dampak apa yang dia terima firman Tuhan, yang dia pergumulkan, yang dia ikuti aturan Tuhan, ternyata itu memiliki dampak kepada orang lain. Ternyata itu menghasilkan buah kepada orang lain, dan itu ternyata menjadi berkat bagi orang lain. Dalam epistel kita tadi yang kita baca, jelas sehebat apapun Apolos, sehebat apapun itu si Paulus, kalau bukan Allah yang memberi pertumbuhan, tidak ada apa-apanya. Biarpun dikatakan Apolos itu lebih pintar, pandai berkhotbah, kalau Paulus itu dia pintar dan enak dia menyapa dan mengajarkan firman Tuhan, bukan persoalan pintarnya. Kalau tidak bersumber dari Tuhan, takkan mungkin mereka bisa berkembang dengan baik. Kembali kepada sumbernya. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, jangan hanya mencari berkat Tuhan. Gak munafik, siapapun kita semua yang ada di sini pasti mengharapkan berkat Tuhan. Tapi lebih dari itu, sumber berkat itu yang harus kita cari. Sebagaimana pemazmur mengatakan, carilah Tuhan supaya engkau hidup di dalam ketetapannya, supaya engkau tahu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya engkau juga tahu apa yang baik, dan engkau akan menjadi sesuatu bagi dunia sekitarmu. Itu yang menjadi harapan. Dan orang yang berpegang pada firman Tuhan, pemazmur menyaksikan itu, pasti hidupnya penuh dengan rasa syukur, dan dia tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Karena sikap bersyukur adalah di mana orang yang mampu menyadari apa yang terjadi dalam hidupnya semua adalah sepengetahuan Tuhan. Orang bersyukur, dia sadar hidup dia adalah karunia Tuhan. Apapun yang dia miliki semua adalah pemberian Tuhan. Itu yang dilihat oleh pemazmur. Sikap bersyukurlah ini pasti jauh dari sikap bersungut-sungut. Saya yakin dan percaya kita yang hadir di sini semua mengharapkan mendambakan yang namanya kebahagiaan yang sejati. Kita berharap kebahagiaan itu bisa kita peroleh. Bukan yang mau ditekankan di sini tidak perlu jabatan, tidak perlu kaya. Anak Tuhan itu harus kaya. Anak Tuhan itu harus berbahagia. Tapi percayalah, bukan hal-hal yang duniawi ini yang kita kejar, tapi bagaimana kita memakai semua anugerah ini untuk memuliakan Tuhan. Ingat perkataan dalam Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.